Let me game in peace. Bab 26, Seni Sun Strength. Dengan gabungan kekuatan dari Vigor Divine Fist dan sarung tinju Vigor, rongga mata skeleton General retak ketika tinju Zhou Wen menancap di dalamnya. Skeleton General, yang sebelumnya mengayunkan tombaknya dengan kuat, tiba-tiba berhenti. Tombak tulang itu pun terjatuh ke tanah karena seluruh tulangnya berserakan di sekelilingnya. Bahkan kuda kerangka itu hancur menjadi tumpukan tulang yang membusuk. Dan di dalam tengkorak yang telah runtuh karena pukulan Zhou Wen, terdapat cahaya merah yang samar-samar terlihat. Zhou Wen membalikkan tengkorak itu dan menemukan telur pendamping berwarna merah. Telur itu berukuran sama dengan telur angsa dan seluruh tubuhnya berkilau seperti batu giok. Api darah tampak terbakar di dalamnya. Telur pendamping, kamu beruntung. Sayangnya, kamu tidak memiliki energi primordial yang cukup untuk menetaskan telur pendamping legendaris. Selain itu, skeleton General itu agak aneh. Sebaiknya jangan menetasinya sembarangan, kata Zhou Wen. Li Xuan yang sebelumnya terluka parah, kini mulai pulih berkat Invincible Conate Divine Art. Tidak tertarik, tanya Zhou Wen pada Li Xuan. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Kalau bukan karena kamu, aku dan Miantus sudah pasti mati. Selain itu, apa gunanya memiliki telur pendamping? Lagi pula, aku tidak benar-benar ingin memiliki hati telur pendamping legendaris. Kamu harus mengambilnya sendiri. Zhou Wen mengangguk tanpa niat untuk berdiri di atas upacara. Dia langsung memasukkan telur pendamping Jenderal Kerangka ke dalam sakunya sebelum melihat Jiang Hao, yang kepalanya telah pecah. Jiang Hao pantas mendapatkan ini, tapi kematiannya pasti akan mempengaruhi hasil kita. Mungkin akan sulit bagi kita untuk masuk ke sekolah yang memiliki reputasi baik. Li Xuan tertawa ketika mendengar itu. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah kami pergi, daftar ke sekolah terkemuka manapun yang Anda suka. Saya jamin Anda masuk. Petik 2. Sumianto menderita luka yang parah dan, meskipun luka Li Xuan tidak memburuk, itu juga tidak sepele. Dia juga membutuhkan perhatian medis. Ketiganya berhenti berburu prajurit kerangka dan langsung meninggalkan panduan kota kuno setelah mengumpulkan semua manik-manik tulang. Setelah pengawas memeriksa jumlah manik-manik tulang dan kristal dimensional, dia mengirim Li Xuan dan Sumianto untuk dirawat. Adapun Zhou Wen, dia pulang sendirian dengan transportasi umum. Dalam perjalanan kembali, dia menggunakan teleponnya untuk memasuki ruang bawah tanah kota kerajaan kuno sekali lagi. Dia ingin memastikan bahwa skeleton General dalam game lebih lemah daripada yang ada di kehidupan nyata. Seperti yang diharapkan, itu bukan ilusi saya. Dalam game skeleton General jauh lebih lemah. Tidak heran saya curiga bahwa dia bukan makhluk legendaris. Namun meski begitu, tanpa Li Xuan untuk mengalihkan perhatian skeleton General, Zhou Wen hanya mampu mengitari skeleton General dalam game. Membunuhnya dengan kekuatannya sendiri hampir mustahil. Avatar berwarna darah yang dikendalikan Zhou Wen tidak memiliki peluang untuk cukup dekat untuk menghancurkan rongga mata Jenderal Tengkorak. Namun, Zhou Wen tidak keberatan. Dia terus mengitari skeleton General dengan avatar berwarna darah. Karena Zhou Wen mengetahui kelemahan skeleton General, pembunuhan solo hanyalah masalah waktu. Dia hanya perlu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Kembali ke rumah, Zhou Wen melanjutkan gaya hidupnya sehari-hari. Selain tidur, dia akan bermain game bahkan sambil makan atau menggunakan kamar mandi. Setelah berulang kali mencoba, dia akhirnya mengandalkan posisi yang sempurna untuk membunuh Jenderal Tengkorak. Meskipun skeleton General dalam game tidak menjatuhkan telur pendamping, itu memberi Zhou Wen kejutan yang menyenangkan, kristal. Kecepatan senilai 13. Zhou Wen menyerap kristal kecepatan dan segera merasakan sentakan di sekujur tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada di Cloud 9. Setelah beberapa saat, perasaan itu berangsur-angsur hilang. Ketika Zhou Wen melihat statistik dalam gamenya, dia tertegun. Dia telah menyerap kristal kecepatan senilai 13, jadi secara logis, kecepatannya seharusnya naik menjadi 13. Namun, kecepatannya hanya meningkat menjadi 9, jauh lebih rendah dari yang dia harapkan. Setelah beberapa pemikiran, Zhou Wen secara kasar mengerti mengapa ini terjadi. Saya diajari bahwa meskipun efek menyerap kristal tahap legendaris bagus pada tahap fana, itu tidak memungkinkan tubuh seseorang naik ke tingkat tahap legendaris. Hanya dengan meningkatkan seni energi primordial seseorang ke dunia baru, penyerapan kristal dimensi tahap legendaris akan meningkatkan statistik seseorang. Dari tampilannya, inilah alasannya.
Zhou Wen tidak bisa menahan cemberut saat memikirkan hal ini. Dia awalnya bermaksud untuk mengandalkan meditasi pertapa untuk maju ke tahap legendaris. Tetapi setelah menyaksikan betapa hebatnya seni ilahi penghubung yang tak terkalahkan, jelas baginya bahwa maju ke tahap legendaris dengan meditasi pertapa bukanlah pilihan terbaik. Tetapi jika saya tidak menggunakan meditasi pertapaan untuk naik ke tahap legendaris, bagaimana saya bisa mendapatkan seni energi primordial tahap epik? Zhou Wen bingung. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Hasil Zhou Wen dalam berbagai mata pelajaran menempatkannya di antara yang teratas. Dia mendapat posisi kedua dalam ujian pertempuran, satu tempat di bawah Li Xuan. Dia berperingkat lebih tinggi dari Sun Yantu, jadi sepertinya kematian Jiang Hao tidak mempengaruhi hasilnya. Sambil merenungkan masalah ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Mengangkat panggilan, suara Li Xuan terdengar melalui telepon. Zhou Wen, apakah kamu sudah melihat hasilnya? Seharusnya aku memberimu tempat pertama. Tapi aku memiliki kegunaan khusus untuk menjadi tempat pertama. Jadi tolong maafkan ketidakberdayaan saya dalam mengambil dulu. Saya akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan. Kami sepakat berada di urutan keempat, jadi posisi kedua sudah cukup baik. Saya tidak terlalu peduli dengan penempatan saya selama itu tidak mempengaruhi pendaftaran universitas saya. Jangan bicara tentang itu. Aku berutang budi padamu. Jadi aku harus membayarmu suatu hari nanti. Li Xuan berhenti sebelum melanjutkan, saya akan belajar di Sunset College di masa depan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya di sana? Kita bisa menjaga satu sama lain sebagai teman. Sekolah Matahari Terbenam, Zhou Wen mengungkapkan tatapan termenung. Sunset College adalah salah satu sekolah terbaik di distrik Timur Liga. Paling tidak, itu berada di peringkat 10 besar. Dan ada zona dimensi di dalam Sunset College, oleh karena itu, siswa Sunset College dapat memasukinya selama masa kuliah mereka untuk pertarungan yang sebenarnya. Ini adalah anugerah dibandingkan dengan universitas pada umumnya. Memasuki Sunset College bukanlah pilihan yang buruk. Satu-satunya hal yang menahan Zhou Wen adalah Sunset College terletak di kota Loyang dan keluargaan juga berada di Loyang. Zhou Wen tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan keluargaan, dengan demikian, membuatnya ragu untuk memilih Sunset College. Li Xuan melakukan yang terbaik untuk membujuk Zhou Wen untuk menghadiri Sunset College, tetapi semua yang dikatakan Zhou Wen adalah bahwa dia akan mempertimbangkannya. Setelah menutup telepon, Zhou Wen mengingat sesuatu. Anjing telah memberinya USB drive, mengklaim bahwa itu diberikan kepadanya oleh Zhou Lingfeng. Zhou Wen telah menghabiskan beberapa hari terakhir mencoba menjatuhkan Jenderal Tengkorak, jadi dia melupakan semuanya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah menemukan drive USB, dia memasukkannya ke komputernya dan membukanya. Hanya ada satu map di dalamnya, berlabel, Sun Strafe Art, Let Me Game in Peace. Bab 26, Seni Sun Strafe. Dengan gabungan kekuatan dari Vigor Divine Fist dan sarung tinju Vigor, rongga mata skeleton General retak ketika tinju Zhou Wen menancap di dalamnya. Skeleton General, yang sebelumnya mengayunkan tombaknya dengan kuat, tiba-tiba berhenti. Tombak tulang itu pun terjatuh ke tanah karena seluruh tulangnya berserakan di sekelilingnya. Bahkan kuda kerangka itu hancur menjadi tumpukan tulang yang membusuk. Dan di dalam tengkorak yang telah runtuh karena pukulan Zhou Wen, terdapat cahaya merah yang samar-samar terlihat. Zhou Wen membalikkan tengkorak itu dan menemukan telur pendamping berwarna merah. Telur itu berukuran sama dengan telur angsa dan seluruh tubuhnya berkilau seperti batu giok. Api darah tampak terbakar di dalamnya. Telur pendamping, kamu beruntung. Sayangnya, kamu tidak memiliki energi primordial yang cukup untuk menetaskan telur pendamping legendaris. Selain itu, skeleton General itu agak aneh. Sebaiknya jangan menetasinya sembarangan, kata Zhou Wen. Li Xuan yang sebelumnya terluka parah, kini mulai pulih berkat Invincible Conate Divine Art. Tidak tertarik, tanya Zhou Wen pada Li Xuan. Li Xuan menggelengkan kepalanya. Kalau bukan karena kamu, aku dan Nyantus sudah pasti mati. Selain itu, apa gunanya memiliki telur pendamping? Lagi pula, aku tidak benar-benar ingin memiliki hati telur pendamping legendaris. Kamu harus mengambilnya sendiri. Zhou Wen mengangguk tanpa niat untuk berdiri di atas upacara. Dia langsung memasukkan telur pendamping Jenderal Kerangka ke dalam sakunya sebelum melihat Jiang Hao, yang kepalanya telah pecah. Jiang Hao pantas mendapatkan ini,
tapi kematiannya pasti akan mempengaruhi hasil kita. Mungkin akan sulit bagi kita untuk masuk ke sekolah yang memiliki reputasi baik. Li Xuan tertawa ketika mendengar itu. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah kami pergi, daftar ke sekolah terkemuka manapun yang Anda suka. Saya jamin Anda masuk. Petik 2. Sumianto menderita luka yang parah dan, meskipun luka Li Xuan tidak memburuk, itu juga tidak sepele. Dia juga membutuhkan perhatian medis. Ketiganya berhenti berburu prajurit kerangka dan langsung meninggalkan panduan kota kuno setelah mengumpulkan semua manik-manik tulang. Setelah pengawas memeriksa jumlah manik-manik tulang dan kristal dimensional, dia mengirim Li Xuan dan Sumianto untuk dirawat. Adapun Zhou Wen, dia pulang sendirian dengan transportasi umum. Dalam perjalanan kembali, dia menggunakan teleponnya untuk memasuki ruang bawah tanah kota kerajaan kuno sekali lagi. Dia ingin memastikan bahwa skeleton general dalam game lebih lemah daripada yang ada di kehidupan nyata. Seperti yang diharapkan, itu bukan ilusi saya. Dalam game skeleton general jauh lebih lemah. Tidak heran saya curiga bahwa dia bukan makhluk legendaris. Namun meski begitu, tanpa Li Xuan untuk mengalihkan perhatian skeleton general, Zhou Wen hanya mampu mengitari skeleton general dalam game. Membunuhnya dengan kekuatannya sendiri hampir mustahil. Avatar berwarna darah yang dikendalikan Zhou Wen tidak memiliki peluang untuk cukup dekat untuk menghancurkan rongga mata Jenderal Tengkorak. Namun, Zhou Wen tidak keberatan. Dia terus mengitari skeleton general dengan avatar berwarna darah. Karena Zhou Wen mengetahui kelemahan skeleton general, pembunuhan solo hanyalah masalah waktu. Dia hanya perlu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Kembali ke rumah, Zhou Wen melanjutkan gaya hidupnya sehari-hari. Selain tidur, dia akan bermain game bahkan sambil makan atau menggunakan kamar mandi. Setelah berulang kali mencoba, dia akhirnya mengandalkan posisi yang sempurna untuk membunuh Jenderal Tengkorak. Meskipun skeleton general dalam game tidak menjatuhkan telur pendamping, itu memberi Zhou Wen kejutan yang menyenangkan, kristal kecepatan senilai 13. Zhou Wen menyerap kristal kecepatan dan segera merasakan sentakan di sekujur tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah berada di Cloud 9. Setelah beberapa saat, perasaan itu berangsur-angsur hilang. Ketika Zhou Wen melihat statistik dalam gamenya, dia tertegun. Dia telah menyerap kristal kecepatan senilai 13, jadi secara logis, kecepatannya seharusnya naik menjadi 13. Namun, kecepatannya hanya meningkat menjadi 9, jauh lebih rendah dari yang dia harapkan. Setelah beberapa pemikiran, Zhou Wen secara kasar mengerti mengapa ini terjadi. Saya diajari bahwa meskipun efek menyerap kristal tahap legendaris bagus pada tahap fana, itu tidak memungkinkan tubuh seseorang naik ke tingkat tahap legendaris. Hanya dengan meningkatkan seni energi primordial seseorang ke dunia baru, penyerapan kristal dimensi tahap legendaris akan meningkatkan statistik seseorang. Dari tampilannya, inilah alasannya. Zhou Wen tidak bisa menahan cemberut saat memikirkan hal ini. Dia awalnya bermaksud untuk mengandalkan meditasi pertapa untuk maju ke tahap legendaris. Tetapi setelah menyaksikan betapa hebatnya seni ilahi penghubung yang tak terkalahkan, jelas baginya bahwa maju ke tahap legendaris dengan meditasi pertapa bukanlah pilihan terbaik. Tetapi jika saya tidak menggunakan meditasi pertapaan untuk naik ke tahap legendaris, bagaimana saya bisa mendapatkan seni energi primordial tahap epik? Zhou Wen bingung. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Hasil Zhou Wen dalam berbagai mata pelajaran menempatkannya di antara yang teratas. Dia mendapat posisi kedua dalam ujian pertempuran, satu tempat di bawah Li Xuan. Dia berperingkat lebih tinggi dari Sumianto, jadi sepertinya kematian Jiang Hao tidak mempengaruhi hasilnya. Sambil merenungkan masalah ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Mengangkat panggilan, suara Li Xuan terdengar melalui telepon. Zhou Wen, apakah kamu sudah melihat hasilnya? Seharusnya aku memberimu tempat pertama, tapi aku memiliki kegunaan khusus untuk menjadi tempat pertama. Jadi tolong maafkan ketidakberdayaan saya dalam mengambil dulu. Saya akan memastikan untuk memberikan kompensasi kepada Anda di masa depan. Kami sepakat berada di urutan keempat, jadi posisi kedua sudah cukup baik. Saya tidak terlalu peduli dengan penempatan saya selama itu tidak mempengaruhi pendaftaran universitas saya. Jangan bicara tentang itu. Aku berutang budi padamu, jadi aku harus membayarmu suatu hari nanti. Li Xuan berhenti sebelum melanjutkan, saya akan belajar di Sunset College di masa depan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya di sana?
Kita bisa menjaga satu sama lain sebagai teman. Sekolah Matahari Terbenam, Zhou Wen mengungkapkan tatapan termenung. Sunset College adalah salah satu sekolah terbaik di distrik Timur Liga. Paling tidak, itu berada di peringkat 10 besar. Dan ada zona dimensi di dalam Sunset College, oleh karena itu, siswa Sunset College dapat memasukinya selama masa kuliah mereka untuk pertarungan yang sebenarnya. Ini adalah anugerah dibandingkan dengan universitas pada umumnya. Memasuki Sunset College bukanlah pilihan yang buruk. Satu-satunya hal yang menahan Zhou Wen adalah Sunset College terletak di kota Loyang dan keluargaan juga berada di Loyang. Zhou Wen tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan keluargaan, dengan demikian, membuatnya ragu untuk memilih Sunset College. Li Xuan melakukan yang terbaik untuk membujuk Zhou Wen untuk menghadiri Sunset College, tetapi semua yang dikatakan Zhou Wen adalah bahwa dia akan mempertimbangkannya. Setelah menutup telepon, Zhou Wen mengingat sesuatu. Anjing telah memberinya USB drive, mengklaim bahwa itu diberikan kepadanya oleh Zhou Lingfeng. Zhou Wen telah menghabiskan beberapa hari terakhir mencoba menjatuhkan Jenderal Tengkorak, jadi dia melupakan semuanya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah menemukan drive USB, dia memasukkannya ke komputernya dan membukanya. Hanya ada satu map di dalamnya, berlabel Sun Stref Art. Let me game in peace. Bab 27, Penatua. Zhou Wen sedikit cemas. Dia pernah mendengar tentang seni Sun Stref. Seni ini adalah seni energi primordial yang mencapai tingkat epik dan sama sekali tidak kalah dengan seni ilahi berhubungan tak terkalahkan dalam hal ketenaran. Namun, jika dibandingkan, seni Sun Stref jauh lebih berharga. Selain itu, persyaratan kultivasi dari seni ilahi berhubungan tak terkalahkan terlalu sulit. Sebaliknya, seni Sun Stref tidak memiliki banyak persyaratan. Selama seseorang bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bahkan orang yang paling biasa-biasa saja dapat mencapai tingkat pencapaian tertentu. Tidak hanya itu, seni Sun Stref adalah seni energi primordial yang sangat kuat secara ofensif. Itu jauh lebih populer daripada seni ilahi berhubungan tak terkalahkan yang hanya memperkuat konstitusi seseorang. Namun, berdasarkan informasi yang dimilikinya, seni Sun Stref adalah seni energi primordial eksklusif yang hanya dimiliki oleh beberapa petinggi di Liga. Selain keturunan petinggi ini, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mempelajari seni ini. Zhou Wen bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa memperoleh seni Sun Stref. Kemungkinan besar ia memperolehnya berkat hubungan keluargaan. Ini hanya tebakan Zhou Wen, tetapi ia tidak menolak seni Sun Stref karena hal ini. Zhou Lingfeng pasti membayar harga yang sesuai untuk memperolehnya, meskipun berkat bantuan keluargaan. Zhou Wen tidak memiliki alasan untuk menolaknya dan tidak ingin mengabaikan niat baik ayahnya. Selain itu, jumlah hadiah yang diberikan Zhou Lingfeng kepadanya sejak ia masih kecil sangat sedikit, selain dari tunjangan hidupnya. Zhou Wen bahkan ingat bahwa ia memiliki seorang putra. Maka, Zhou Wen tidak langsung memeriksa seni Sun Stref. Ia mematikan komputernya, mengambil disk USB dan bersiap-siap untuk makan. Menumbuhkan seni energi primordial bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Meskipun dia memiliki energi primordial bernilai 9 sebagai fondasi, membuatnya lebih cepat untuk mengolah seni energi primordial lainnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam 1 atau 2 bulan. Tidak ada terburu-buru. Membuka lemari es, dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Melihat kotak kardus di sudut ruang tamu, tidak ada sebungkus mie instan yang tersisa. Zhou Wen ragu-ragu sejenak dan menyerah memikirkan pengiriman. Dia mencuci muka, mengganti pakaiannya, dan bersiap untuk pergi keluar untuk makan. Dia juga bisa membeli makanan untuk persediaan di jalan. Hampir pukul 9 malam, tidak banyak pejalan kaki di jalan. Zhou Wen telah mendengar dari kakeknya ketika dia masih muda bahwa sebelum badai dimensional terjadi, bahkan kota kecil seperti kota Panduan menyala sepanjang malam. Namun, pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Lampu jalan yang redup membuat Zhou Wen sedikit tidak nyaman. Anemianya juga semakin parah. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah baru-baru ini. Syukurlah, dia masih muda dan cukup kuat. Jika dia adalah seorang lelaki tua, jumlah darah yang dia keluarkan pasti sesuatu yang tidak dapat diisi ulang oleh tubuhnya sendiri. Segalanya akan memburuk jauh lebih awal. Aku akan pergi ke supermarket untuk membeli gula merah dan membuatnya menjadi sirup untuk diminum. Mari berharap kisah istri tua ini dapat membantu mengisi kembali darahku,
gumam Zhou Wen pada dirinya sendiri. Dia juga tahu, jauh di lubuk hati, bahwa itu tidak akan banyak berguna. Bahkan jika dia mengunjungi dokter, sepertinya tidak akan menyelesaikan masalah. Satu-satunya cara untuk mengatasi kehilangan darah yang berlebihan adalah dengan mencegah avatar berwarna darahnya sering mati dalam game. Selama itu tidak mati, dia tidak perlu membuang darahnya. Batuk. Saat Zhou Wen sedang berjalan, dia mendengar seorang pria batuk di depannya. Mendongak, dia melihat seorang lelaki tua berjalan dengan punggung bungkuk. Dia menundukkan kepalanya, memegang satu tangan ke mulutnya saat dia batuk dari waktu ke waktu. Zhou Wen tidak terlalu memikirkannya saat dia terus maju. Namun yang mengejutkannya, pria tua itu jatuh ke tanah saat jaraknya kurang dari 3 meter darinya. "Paman, apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Wen berjalan untuk memeriksa yang lebih tua. Penatua tampak lemah saat dia duduk di tanah tanpa bangun. Dia berkata dengan lemah, "Aku baik-baik saja. Usia tua semakin menghampiriku. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Biarkan aku membantumu ke samping." Zhou Wen melihat ada halte bus di dekatnya yang memiliki bangku untuk diduduki penumpang. Dengan anggukan yang lebih tua, Zhou Wen mengulurkan tangan, memegang lengannya dan membantunya ke bangku. Dia mengamati yang lebih tua dari samping dan menebak bahwa dia berusia 70-an sampai 80-an. Rambutnya beruban dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun, dari wajahnya yang kurus dan fitur wajahnya, sesepuh ini mungkin adalah pria tampan di masa jayanya. Zhou Wen merasa kasihan padanya. Seorang penatua pada usia ini benar-benar dari generasi yang paling tragis. Ketika badai dimensional turun ke dunia, itu menciptakan kekacauan. 1 atau 2 dekade itu adalah periode paling kacau dan paling kelam dalam sejarah manusia. Dan sumber kekacauan ini bukanlah makhluk dimensional yang menakutkan, tapi manusia itu sendiri. Sebagian besar makhluk dimensi tidak dapat meninggalkan zona dimensi, oleh karena itu mengecualikan zona tersebut, manusia di zona lain tidak terlalu berbahaya. Namun, ketika manusia menyadari bahwa mereka dapat memiliki kekuatan super dengan bantuan kristal dimensional, mereka yang memperoleh kekuatan tersebut mengungkapkan sisi tergelap umat manusia. Di era kelam ini, banyak orang keji dan ambisius yang membuat orang takut ketakutan. Jumlah kematian yang muncul di antara pertikaian umat manusia bisa dikatakan dibanjiri sungai darah. Pada usia yang lebih tua, dia adalah orang yang selamat dari era kegelapan, tetapi dia juga berada di luar masa kultivasinya selama periode yang sama. Saat itu, tidak ada pendidikan atau sumber daya sistematis yang tersedia. Kebanyakan pria seusianya tidak pernah berkultivasi. Dan bahkan jika mereka melakukannya, pencapaian mereka sangat terbatas. Cukup beruntung untuk tidak mati di era yang gelap dan kacau itu, dan hidup sampai hari ini juga bukan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Manusia saat ini yang berkultivasi sejak usia muda tidak hanya memiliki sistem kekebalan yang kuat yang membuat mereka tidak mudah jatuh sakit, tetapi kecepatan penuaan mereka juga berkurang. Mereka juga mengalami perpanjangan umur mereka, sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan sesepuh dari zaman itu. Sekarang, kebanyakan orang berusia 40-an dan 50-an tidak terlihat berbeda dari 20-an atau 30-an tahun lalu. Bahkan jika seseorang menjadi tua di masa depan, mereka tidak akan begitu lemah seperti sesepuh di depannya ini. "Paman, jika kamu baik-baik saja, aku akan pergi." Melihat bagaimana kondisi tetua itu membaik, Zhou Wen berencana untuk pergi. "Nak, kebetulan sekali kita bertemu dengan yang lain. Kenapa kamu tidak mengobrol denganku?" Tetua memandang Zhou Wen dengan matanya yang keruh saat dia berbicara dengan suaranya yang lemah. "Aku tidak pandai mengobrol." Zhou Wen tidak menolak permintaan tetua itu. Dia benar-benar tidak pandai mengobrol. "Tidak apa-apa, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda." Penatua tersenyum, hanya untuk batuk beberapa saat kemudian. "Silakan," kata Zhou Wen dan berdiri di depan bangku. Dia biasanya hanya main-main dan jarang berkomunikasi dengan orang. Oleh karena itu, sepertinya bukan hal yang buruk untuk memiliki seseorang yang mau mengobrol dengannya. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa sesepuh tidak mengajukan pertanyaan yang membuat Zhou Wen bingung. "Apakah kamu suka wanita dengan payudara besar atau kecil?" Pertanyaan sesepuh membuat Zhou Wen tercengang. Let me game in peace. Bab 28, Jing Daoxian. Zhou Wen masih perawan murni dan polos yang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Selain itu, selalu fokus pada kultivasi,
dia tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Pertanyaan tetua itu agak aneh, tetapi Zhou Wen menjawab setelah berpikir serius, wanita dengan payudara lebih kecil. Tetua itu senang mendengar itu saat dia berkata sambil tersenyum, itulah yang kupikirkan juga. Hanya wanita dengan payudara kecil yang cantik. Apa yang menarik dari wanita berpayudara besar? Mereka tidak berbeda dengan sapi. Hanya bayi yang masih mengisap susu ibunya yang akan menyukai sapi. Meskipun Zhou Wen tidak setuju dengan yang lebih tua, menurutnya tidak ada gunanya berdebat dengannya. Dia memilih wanita dengan payudara kecil karena memiliki payudara besar membuatnya tidak cocok untuk berperang. Itu akan mempengaruhi rasa keseimbangan seseorang. Kulit si penatua tampak jauh lebih baik begitu dia membicarakan topik wanita. Dia terus bertanya dengan semangat, "Nak, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apakah Anda menyukai wanita lembut yang penurut dan penurut atau wanita yang cerdik dan tidak masuk akal?" Orang tua ini benar-benar aneh. Apakah dia memiliki skrup longgar? Siapa yang tidak menyukai wanita yang penurut dan sebaliknya menyukai wanita yang tidak masuk akal? Zhou Wen memiliki niat untuk menjawab bahwa dia lebih suka wanita yang patuh, tetapi dia merasa bahwa memilih ini hanya akan lebih menggerahkan yang lebih tua. Maka tidak akan ada akhir dari percakapan. Selain itu, Zhou Wen tidak tertarik melanjutkan obrolannya dengan yang lebih tua. "Saya suka wanita yang cerdik dan tidak masuk akal." Zhou Wen menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan dan berbicara di luar keinginannya. Yang mengejutkan, tetua itu memukul pahanya sebelum Zhou Wen bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berkata dengan sangat gembira, "Tidak buruk. Tidak buruk. Hanya ketika wanita cerdas dan tidak masuk akal barulah mereka lucu dan menyenangkan. Wanita penurut dan penurut itu tidak ada bedanya dengan ikan mati. Apa yang begitu menyenangkan tentang itu? Aku tidak pernah menyangka anak muda sepertimu akan memiliki selera wanita yang begitu halus." Cara penatua memperlakukan Zhou Wen seolah-olah dia adalah orang kepercayaan membuatnya bingung. Dia sesaat kehilangan kata-kata. Dia memang orang gila. Zhou Wen semakin yakin bahwa penatua itu tidak sehat secara mental. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Jika Zhou Wen memilih dengan jujur, dia pasti tidak akan memilih wanita cerdik yang tidak masuk akal. "Paman, di mana kamu tinggal? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa Anda pulang?" Zhou Wen benar-benar tidak ingin terjebak di sini. Yang dia inginkan hanyalah mengirim tetua itu dan mencari tempat makan sehingga dia bisa kembali bermain game. Penatua mengabaikan Zhou Wen dan terus mengoceh, "Nak, kamu memiliki selera yang luar biasa dalam hal wanita. Anda adalah seorang jenius. Namun, Anda tidak terlihat baik dan kondisi tubuh Anda tidak bagus. Tubuh seseorang sangat penting saat memukul anak ayam. Jika kamu tidak memiliki tubuh yang bagus, kamu akan kekurangan kekuatan yang dibutuhkan, meski memiliki selera yang bagus." "Apa-apaan? Anda menyebut ini selera yang bagus?" Zhou Wen menyesal menyetujui permintaan tetua untuk mengobrol. Karena itu, sesepuh meraba-raba sebelum mengeluarkan buku harian yang compang camping. "Kamu anak yang cukup baik dan agak cocok denganku. Tertulis di sini adalah seni energi primordial. Jika Anda mengolahnya, itu akan bermanfaat bagi Anda. Selama kamu bisa menguasainya, kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi wanita bermasalah di masa depan." Awan gelap melayang di atas Zhou Wen. Tetua itu tampaknya menyiratkan bahwa budidaya seni energi primordial dimaksudkan untuk berurusan dengan wanita cerdas yang tidak masuk akal. "Paman, terima kasih atas tawarannya. Namun, saya sudah berkultivasi dalam seni energi primordial. Aku tidak membutuhkan orang lain." Zhou Wen sudah memiliki Sun Strength Art, jadi dia tentu saja tidak terlalu tertarik dengan seni energi primordial lainnya. Selain itu, dia meragukan bahwa seni energi primordial sesepuh adalah sesuatu yang mengesankan. Tetua itu melirik Zhou Wen dan berkata dengan nada menghina, "Meskipun risalah Skyfin ini bukan seni energi primordial kelas atas, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang jelek milikmu. Seni energi primordial yang tidak berguna seperti meditasi pertapa dimaksudkan untuk sampah. Anda adalah anak laki-laki dengan selera yang luar biasa. Anda seharusnya tidak berkultivasi dalam seni energi primordial yang begitu sampah. Bagaimana Anda tahu saya berkultivasi dalam meditasi pertapaan?" Zhou Wen terkejut. Yang lebih tua melengkungkan bibirnya. "Meskipun kamu tidak terlihat sehat, ada kilau kuning seperti batu giok yang menyelimuti kulit dan dagingmu.
Matamu bersemangat dan tulangmu besar. Tanda-tanda yang jelas dari mengembangkan meditasi pertapa. Namun, itu juga di tingkat pemula. Ada baiknya Anda masih pemula, jika tidak, mengolah seni energi primordial yang sampah seperti itu akan menyia-nyiakan masa mudamu. Itu akan menghancurkan seluruh hidupmu. Zhou Wen menilai yang lebih tua. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa lelaki tua yang sakit-sakitan ini begitu bersemangat. Seolah membaca pikirannya, tetua itu berkata, bingung. Risalah Skyfin ini ratusan bahkan ribuan kali lebih baik daripada meditasi pertapa. Ini lebih kuat dari seni energi primordial tahap epik manapun saat ini. Selama Anda menguasainya, Anda pasti akan sangat berarti di masa depan. Meskipun itu tidak akan membuatmu tak terkalahkan, tidak akan sulit bagimu untuk maju ke tahap epik. Terima kasih, saya tidak bisa menerima sesuatu yang berharga ini dari orang asing. Saya sangat berterima kasih atas niat baik Anda, tetapi jika tidak ada yang lain, saya akan bergerak sekarang. Zhou Wen tidak tahu tentang keaslian risalah Skyfin sesepuh karena dia belum pernah mendengar seni energi primordial tahap epik seperti itu. Terlepas dari apakah itu salah satunya, Zhou Wen sudah memiliki Sun Strength Art. Tidak perlu baginya untuk berkultivasi dalam risalah Skyfin yang tidak diketahui asal-usulnya. Dengan mengatakan itu, Zhou Wen berbalik saat dia bersiap untuk pergi. Dengan tindakan aneh sesepuh itu, dia tidak ingin menarik lebih banyak masalah. Sebaiknya dia pergi secepat mungkin. Berhenti di sana. Saat Zhou Wen berbalik, dia mendengar teriakan dingin tetua itu. Zhou Wen ingin mengabaikannya dan pergi, tetapi saat dia membuka langkahnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat. Itu menariknya kembali, memutarnya untuk menghadap yang lebih tua. Mata tua yang keruh berkilauan dengan kilatan menakutkan yang menyerupai bola lampu. Dia duduk di bangku sambil terbatuk sedikit dengan tangan menutupi mulutnya. Namun, Zhou Wen hanya bisa berdiri tak bergerak di depan sesepuh karena tangan tak terlihat. Aku, Jing Daoxian, telah berkuasa selama beberapa dekade dan tidak ada yang pernah hidup untuk mengatakan tidak kepadaku. Penatua memelototi Zhou Wen saat dia berbicara dengan dingin. Dia menemukan kata-kata, Jing Daoxian, familiar, namun, hanya ketika dia mencocokkan nama ini dengan ingatan, ekspresinya berubah drastis. Ketika badai dimensional pertama kali terjadi, pada periode sebelum pemerintahan Liga didirikan ketika itu adalah periode paling kacau dalam sejarah manusia, ada orang-orang yang keji dan haus darah. Yang paling menakutkan dan jahat dari semuanya bernama Jing Daoxian. Legenda kekejaman Jing Daoxian sudah cukup bagi seorang novelis untuk menulis kisah epik, yang mencakup 10 juta kata atau lebih. Jing Daoxian paling terkenal karena menyerbu kantor pemerintah Liga, membunuh 27 pakar epik. Ahli tingkat rendah lainnya terlalu banyak untuk dihitung. Dia telah mengubah apa yang mewakili otoritas tertinggi Liga menjadi sungai darah. Let me game in peace. Bab 29, Sutra Abadi yang Hilang. Banyak buku sejarah di Liga menggambarkan pertempuran itu, Hari Malapetaka Fiendis. Sedangkan untuk Jing Daoxian, dia memiliki julukan Fin King. Jumlah ahli epik saat itu tidak sebanyak jumlah saat ini, jadi membunuh 27 ahli epik pada dasarnya berarti membantai sebagian besar ahli terkuat umat manusia. Ini mengatur kembali kekuatan umat manusia setidaknya 10 tahun. Zhou Wen menatap tetua di depannya, merasa sulit untuk menempatkan lelaki tua yang sakit-sakitan ini dengan legenda Raja Iblis yang menakutkan. Kamu Fin Raja Jing Daoxian. Zhou Wen tidak merasa ngeri karena pengekangannya. Ini karena dia tahu betul bahwa itu tidak membuat perbedaan. Apakah kamu sekarang menginginkannya? Jing Daoxian berkata kepada Zhou Wen dengan senyum tipis. Ya, Zhou Wen tidak ragu menjawab karena dia tidak berniat mati di tangan iblis ini. Ketika Jing Daoxian mendengar jawaban Zhou Wen, dia menyipitkan matanya dan berkata, kamu boleh berkata begitu, tetapi kamu tidak menginginkannya jauh di lubuk hati. Bahkan jika Anda mengambilnya, saya khawatir Anda tidak akan berkultivasi di dalamnya. Apakah orang ini gila? Pikir Zhou Wen. Saya secara alami tidak akan berkultivasi di dalamnya. Jika risalah Skyfin itu benar-benar seni energi primordial milikmu, bukankah pemerintah Liga akan percaya bahwa aku berhubungan denganmu jika aku menguasainya? Saya juga akan diinginkan. Jing Daoxian terdiam sesaat sebelum matanya berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Menyingkirkan buku catatan itu, dia mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah kotak logam ungu yang menyerupai tembaga. Namun,
Itu tidak memiliki kilau tembaga dengan tekstur logamnya yang gelap. Terlihat kecil dan indah, kotak logam itu berbentuk persegi, seukuran kotak rokok. Terukir di atasnya adalah pola yang aneh dan berantakan dengan 3 kata yang tertulis vertikal di tengahnya. Sutra Abadi yang Hilang. Zhou Wen mengenali ketiga kata itu tetapi tidak mengerti apa artinya. Penatua memegang kotak kecil di depan Zhou Wen sebelum mengangkat tutupnya. Pada saat ini, Zhou Wen menyadari bahwa itu bukanlah sebuah kotak melainkan potongan lembaran logam ungu yang terhubung satu sama lain. Itu seperti kartu nama logam ungu. Ada total 13 lembar ungu yang sangat tipis. Masing-masing diukir dengan kata-kata seukuran kepala lalat. Karena teks kecil itu, Zhou Wen tidak dapat membaca kata-kata di dalamnya. Jing Daoxian tidak melihat kata-kata pada mereka. Setelah membukanya, yang dia lakukan hanyalah melambaikan spray di depan Zhou Wen sebelum menumpuknya kembali, mengubahnya kembali menjadi balok logam ungu yang menyerupai kotak rokok. Akhirnya, dia menjejalkannya ke tangan Zhou Wen. Seni energi primordial tertulis di atasnya. Ini agak menarik, jadi luangkan waktu Anda untuk mengolahnya. Jing Daoxian tersenyum aneh, memperlihatkan gigi putihnya. Itu membuat Zhou Wen merinding. Jing Daoxian memasukkan sutra abadi yang hilang ke tangan Zhou Wen sebelum berjalan pergi di tengah batuk dengan punggung membungkuk. Segera, dia menghilang dari jalan yang gelap. Baru pada saat itulah Zhou Wen merasakan kekuatan tak terlihat di sekitar tubuhnya menghilang. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia melirik ke arah di mana Jing Daoxian menghilang. Tidak dapat melihatnya, dia buru-buru menatap lempengan logam di tangannya. Buku-buku sejarah berbicara tentang Jing Daoxian yang memiliki temperamen eksentrik dan tidak masuk akal. Dia melakukan hal-hal sesuka hatinya. Ini benar-benar deskripsi yang tepat. Legenda mengatakan bahwa Jing Daoxian berubah-ubah, membunuh orang dengan cara yang tidak berbeda dengan makannya. Dia tidak memiliki rasa moral. Zhou Wen tidak percaya bahwa Jing Daoxian cukup baik untuk memberinya seni energi primordial bermutu tinggi karena pertemuan yang beruntung. Zhou Wen mengamati lempengan logam itu tetapi gagal menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tanpa membukanya, itu tampak seperti kotak rokok logam. Setelah beberapa pemikiran, Zhou Wen tidak memeriksa isi Lost Immortal Sutra. Dia memiliki ponsel misterius dan Sunstref Art yang membuatnya menjadi seorang ahli. Tidak perlu baginya untuk mengambil risiko mengolah seni energi primordial yang diberikan kepadanya oleh Jing Daoxian. Ragu sejenak sambil memegang lempengan logam itu, Zhou Wen dengan hati-hati meletakkannya di sakunya. Pertama, dia takut Jing Daoxian sedang menonton di dekatnya. Jika dia membuangnya, dia takut Jing Daoxian akan mengamuk dan membunuhnya. Kedua, Zhou Wen tidak tahu apakah ada jebakan berbahaya dalam sutra abadi yang hilang. Dia tidak yakin apakah orang lain akan dirugikan jika dia membuangnya begitu saja. Melihat ke arah Jing Daoxian menghilang, Zhou Wen berbalik dan menuju supermarket. Saat dia berbalik, Jing Daoxian, yang berdiri di jalan lain, mengerutkan bibirnya. Dia mencibir dengan ekspresi aneh. Saya awalnya ingin memberi Anda kesempatan untuk menangkap kesukaan saya. Siapa yang tahu bahwa Anda adalah seorang Filistin? Tidak ada yang bisa hidup nyaman di dunia ini setelah menolakku. Anda akan mati terlepas dari apakah Anda mengolah sutra abadi yang hilang. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan pada diri Anda sendiri karena tidak tahu lebih baik. Tiba-tiba, Jing Daoxian sedikit mengernyit. Apakah mereka mengejar secepat itu? Dengan mengatakan itu, Jing Daoxian berjalan menuju ujung lain kota, dengan cepat menghilang dari lanskap kota. Sebelum Zhou Wen berjalan jauh, dia melihat orang-orang berlari ke arahnya dari jalan di depan. Mereka mengenakan seragam hitam yang menyerupai seragam polisi, namun ada beberapa perbedaan. Meskipun dengan hati-hati melihatnya, dia gagal mengenali seragam itu. Ada pria dan wanita dalam kelompok itu, semuanya terlihat berusia 20-an atau 30-an. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria berusia 30-an. Dia bercukur bersih selain kumis tipis di atas bibirnya. Dia kurus, dengan hidung bengkok, dan matanya setajam pisau. Hei, apakah kamu melihat seorang penatua berusia 70-an atau 80-an ketika kamu datang dari sana? Orang itu berlari melewati Zhou Wen tanpa memberinya pandangan kedua. Namun, sebelum mereka pergi jauh, pria yang memimpin kelompok itu berhenti dan berbalik untuk bertanya pada Zhou Wen. Saya pikir ada satu. Dia menuju ke arah itu. Zhou Wen menunjuk ke arah di mana Jing Daoxian pergi.
Pria itu mengamati Zhou Wen sejenak sebelum dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia memimpin sekelompok personel berseragam ke arah yang ditunjuk Zhou Wen. Zhou Wen menunggu sampai mereka agak jauh sebelum dia berbalik dan berjalan cepat. Dia benar-benar tidak ingin melibatkan dirinya dalam masalah seperti itu. Dia mencari kehidupan bermain game dengan damai saat bersekolah. Kali ini, dia akhirnya sampai di supermarket tanpa kecelakaan apapun dan membeli banyak makanan. Seperti biasa, Zhou Wen pulang dan melanjutkan pesta penggilingannya. Dia bermain-main melewati jam 1 pagi sebelum memaksa dirinya untuk meletakkan telepon dan pergi tidur. Kualitas tidur Zhou Wen selalu baik. Ini mungkin ada hubungannya dengan bakatnya untuk bisa fokus saat mempelajari sesuatu. Itu sama dengan tidur. Dia bisa tertidur dalam waktu 3 detik setelah berbaring. Zhou Wen membayangkan dia akan bisa tidur sampai fajar, tetapi dia merasakan sesuatu yang salah saat tidur di tengah malam. Di masa lalu, Zhou Wen bisa tidur sepanjang malam kecuali dibangunkan oleh seseorang. Tapi hari ini berbeda. Ruangan itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh, namun, Zhou Wen bangun. Let me game in peace. Bab 30, Kelumpuhan Tidur. Dek, 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 Zhou Wen merasakan detak jantungnya semakin cepat seperti suara gendang yang bergema di dadanya. Perasaan itu membuatnya merasa jantungnya akan terlempar keluar dari tubuhnya. Dia bertanya-tanya apakah ini aritmia jantung karena ia sering kehilangan darah. Namun, Zhou Wen belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ia mencoba membuka matanya dan duduk, tapi ia tidak bisa. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Ia merasa seperti ketika ia ingin buang air kecil di dalam mimpi. Tetapi ia tidak bisa bangun. Apa yang terjadi? Zhou Wen merasakan kegelisahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak sedang bermimpi karena pikirannya begitu jernih. Namun, ia merasakan ada yang menekannya, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Zhou Wen mencoba untuk membuka matanya, tetapi ia gagal. Ia juga tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi yang mengerikan. Apakah ini akibat dari penindasan hantu yang selalu diceritakan oleh kakek ketika ia masih kecil? Zhou Wen teringat bahwa ayahnya sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia dibesarkan oleh kakeknya. Setiap malam, kakeknya akan menceritakan cerita hantu untuk membantunya tidur. Zhou Wen tidak bisa mengingat banyak tentang cerita-cerita itu, kecuali beberapa yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah kisah tentang penindasan hantu yang sangat menakutkan. Ia merasa seperti tengah mengalaminya sekarang. Dek, 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 Zhou Wen merasa bahwa situasinya saat ini sangat mirip dengan penindasan hantu yang dibicarakan kakeknya. Pikirannya sangat jernih, tetapi dia tidak bisa bangun atau bergerak. Rasanya seolah-olah ada benda berat yang menekannya saat jantungnya berdetak kencang. Itu membuatnya sangat tidak nyaman, sampai muntah. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Perasaan ini berlanjut dari tengah malam hingga tepat setelah pukul 6 pagi. Baru pada saat itulah Zhou Wen memulihkan kendali tubuhnya. Dia langsung bangun, berlari ke kamar mandi, dan muntah ke toilet. Bahkan saat dia akan memuntahkan empedunya, dia tetap merasa tidak nyaman. Apa yang salah? Tidak sesederhana keracunan makanan, bukan? Zhou Wen tiba-tiba memikirkan pertemuannya dengan Jing Daoxian tadi malam. Dia tidak bisa tidak terkejut. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan Jing Daoxian. Zhou Wen mencuci wajahnya sebelum menuju ke ruang tamu. Dia mengambil tumpukan lembaran logam ungu yang dia simpan di laci. Itu tidak mengalami perubahan apapun dan kata-kata terukir dengan jelas pada logam, tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal. Jing Daoxian dikenal sebagai orang yang berubah-ubah. Dia pasti tidak bermaksud baik dengan memberi saya sutra abadi yang hilang setelah saya menolaknya. Mungkin masalahnya berasal dari lempengan logam ini. Mungkinkah dia meracuniku? Zhou Wen curiga bahwa Jing Daoxian telah menempatkan suatu bentuk halusinogen pada lempengan logam ungu yang dapat meresap ke dalam tubuh melalui kontak. Dia telah mempelajari pengetahuan umum seperti itu di sekolah, dan dia melakukannya dengan cukup baik dalam studinya. Dengan menggunakan pinset, dia meletakkan lempengan ungu itu ke dalam wadah kaca dan melakukan tes sederhana. Namun, dia tidak menemukan reaksi beracun. Tidak ada racun, atau mungkinkah racunnya relatif istimewa dan mencegah metode biasa untuk menemukannya? Zhou Wen sedikit mengernyit. Setelah semua itu selesai, Zhou Wen merasa tubuhnya telah pulih.
Hatinya sudah tenang dan dia tidak lagi merasa mual. Dia menduga kasus keracunan makanan, jadi dia minum obat pencernaan. Tubuhnya tampak pulih sepenuhnya dan tidak ada kelainan lebih lanjut. Saat dia memperhatikan tubuhnya, dia mulai menggiling dalam game. Sekarang, Zhou Wen sudah mampu membunuh skeleton general sendirian dalam game. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu, membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk membunuh jenderal kerangka sekali. Tidak ada yang jatuh saat dia membunuh skeleton general dalam game untuk kedua kalinya. Itu membuatnya agak kecewa, tidak mau membuang darahnya untuk memulai kembali ruang bawah tanah kota kekaisaran kuno. Dia memutuskan untuk menjelajah lebih dalam. Bangunan kuno terhubung seperti labirin besar. Zhou Wen berniat menuju ke salah satu bangunan kuno untuk melihatnya, tapi dia takut mati, membuatnya membuang-buang darah. Semakin dalam dia menuju ke kota kekaisaran kuno, semakin banyak prajurit tengkorak yang dia temui. Menjelang akhir, dia menghadapi gelombang prajurit kerangka yang tidak bisa dia singkirkan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, tidak ada pemandangan skeleton general. Ini berlanjut hingga larut malam dan jalan-jalan dipenuhi dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Menyerah, Zhou Wen menyerbu keluar dari area tersebut dan memilih untuk keluar dari permainan. Dia tidak bisa tidur nyenyak pada malam sebelumnya, jadi rasa lelahnya mulai menguasai dirinya. Dia memutuskan untuk tidur lebih awal untuk merapikan diri untuk melanjutkan usaha esok hari. Tidak butuh waktu lama untuk tertidur, tetapi tidak lama kemudian, dia terbangun lagi. Dia menderita kelumpuhan tidur lagi. Jantungnya berdegup kencang saat sesuatu yang berat menekannya. Dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Sialan, ini jelas tidak sesederhana keracunan makanan. Pasti Jing Daoxian. Zhou Wen memiliki keinginan untuk mengutuk. Dia tidak punya dendam dengan Jing Daoxian. Dia baru saja menolak tawaran Jing Daoxian tentang risalah Skyfin dan inilah hasilnya. Dia benar-benar menjijikkan. Setelah bertahan sepanjang malam, perasaan itu lenyap saat fajar. Kira-kira pada waktu yang sama seperti hari sebelumnya, Zhou Wen sekali lagi mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia bangkit lagi dan bergegas ke kamar mandi. Muntahnya lebih parah dari kemarin, membuatnya merasa seolah-olah akan memuntahkan perutnya. Seperti kemarin, ketidaknyamanan dengan cepat menghilang. Jika bukan karena rasa sakit yang luar biasa dari sebelumnya dan muntahnya masih di toilet, Zhou Wen akan berpikir bahwa ketidaknyamanannya hanyalah ilusi. Dia sangat yakin bahwa masalahnya kemungkinan besar disebabkan oleh Jing Daoxian. Mencari dia jelas tidak pragmatis. Seluruh liga memasukkan Jing Daoxian dalam daftar orang yang dicari selama beberapa dekade tetapi gagal menangkapnya. Hampir tidak mungkin bagi siswa sekolah menengah seperti Zhou Wen untuk menemukannya. Bahkan jika dia beruntung dan akhirnya menemukan Jing Daoxian, Zhou Wen tidak percaya bahwa dia memiliki sarana untuk memperbaiki ketidakadilan ini. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan lempengan sutra abadi yang hilang. Tanpa ragu, dia membolak-baliknya dan membaca isinya. Jing Daoxian telah memberitahunya bahwa itu merekam seni energi primordial yang menarik yang harus dia kembangkan. Ini membuat Zhou Wen percaya bahwa penyelesaian masalahnya terletak pada sutra abadi yang hilang. Meskipun pemikiran ini tampaknya tidak bergantung pada sesuatu yang dapat diandalkan, Zhou Wen tidak punya pilihan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari tahu apa itu sutra abadi yang hilang sebelum membuat keputusan. Bersambung.